Assalamualaikum, selamat malam dan shalom untuk kita semua. Saya Intan Natalia Tebi dengan NIM D1B1212237. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai inseminasi buatan pada peternakan sapi. Nah, apa sih inseminasi buatan? Nah, inseminasi buatan ini merupakan teknik pembiakan yang dilakukan untuk menghamili sapi tanpa menggunakan pejantan. Nah, teknik ini adalah praktik umum yang sering digunakan dalam peternakan sapi di berbagai daerah. Nah, teknik ini sendiri juga menawarkan beberapa keunggulan dibanding metode peternakan alami atau metode peternakan tradisional. Nah, manfaat yang dapat kita dapatkan dari inseminasi buatan ini adalah di mana kita tidak berurusan langsung dengan sapi jantan, yang mana juga akan menghemat biaya untuk pembelian sapi, serta dapat meningkatkan efisiensi reproduksi dan juga dapat mencegah penularan penyakit yang dapat disebabkan oleh sapi jantan kepada sapi lainnya. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan inseminasi buatan pada sapi, yaitu ada sarung tangan. Yang kedua ada termos yang digunakan untuk menghangatkan atau mensterilkan sedotan plastik. Kemudian ada pistol inseminasi atau alat yang digunakan untuk memasukkan air mani ke dalam leher vagina sapi. Kemudian selanjutnya ada sedotan plastik, kemudian ada pelumas, tisu, alat tulis, dan air mani. Nah, metode kerja dari inseminasi buatan ini yang pertama disiapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian selanjutnya dilakukan pencairan air mani, yang ketiga disiapkan sapi, yang keempat dimasukkan pistol pembiakan. Nah, cara ini dilakukan dengan cara dilumasi ujung pistol dengan pelumas dan dimasukkan secara perlahan ke dalam vagina sapi dengan diarahkan ke arah leher rahim. Kemudian yang kelima ada pemasukan air mani. Ini dilakukan dengan cara tekan perlahan pendorong pada alat pembiakan untuk memasukkan air mani. Nah, setelah itu ditarik alat ini secara hati-hati. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan pada sapi. Nah, sapi diamati untuk melihat adanya atau timbulnya tanda-tanda ketidaknyamanan atau kesusahan yang ditimbulkan oleh sapi, dan yang terakhir dicatat tanggal perkembangbiakan dan informasi lainnya. Selanjutnya ada hasil. Nah, hasil yang ditimbulkan oleh inseminasi buatan ini adalah keberhasilan atau kesuksesan pada sapi yang ditandai dengan kehamilan atau berhasilnya reproduksi pada sapi tersebut. Kesimpulan pada inseminasi buatan ini, inseminasi buatan merupakan teknologi yang efektif dan menguntungkan bagi peternak sapi. Nah, teknologi ini dapat membantu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keamanan dalam usaha peternakan. Adapun saran-saran, yang pertama, pilihlah pejantan yang unggul dengan kualitas semen yang baik dan bebas dari penyakit. Kemudian yang kedua, siapkan sapi betina yang sehat dan dalam kondisi birahi yang tepat. Kemudian yang ketiga, pastikan waktu inseminasi itu tepat, yaitu pada saat sapi betina ini berada pada puncak birahi. Kemudian adapun kekurangan dan kelebihan. Yang pertama ada kelebihan dari inseminasi buatan ini sendiri. Yang pertama meningkatkan mutu genetik dari sapi. Nah, inseminasi buatan ini memungkinkan peternak untuk menggunakan sperma dari pejantan unggul untuk membulahi sapi betina mereka. Hal ini dapat menghasilkan keturunan dengan kualitas genetik yang lebih baik, seperti meningkatkan produksi susu, pertumbuhan yang lebih cepat, dan ketahanan terhadap penyakit yang lebih kuat. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi reproduksi. Nah, inseminasi buatan juga dapat membantu peternak untuk menyinkronkan masa birahi pada sapi betina, sehingga memungkinkan mereka untuk membuahi sapi pada waktu yang optimal untuk pembuahan. Kemudian menghemat biaya. Nah, inseminasi buatan juga dapat membantu peternak untuk menghemat biaya pemeliharaan pejantan, karena kan tidak diperlukan lagi pejantan. Kemudian selanjutnya ada mempermudah pengaturan waktu kelahiran.
Nah, inseminasi buatan memungkinkan peternak untuk mengatur waktu kelahiran sapinya dengan baik. Nah, hal ini dapat membantu peternak untuk memastikan bahwa mereka memiliki banyak susu atau daging yang konsisten sepanjang tahun atau sepanjang waktu. Kemudian adapun kekurangan dari inseminasi buatan ini, nah itu memerlukan pelatihan dan keterampilan yang khusus karena tidak semua orang dapat melakukan inseminasi buatan ini sendiri. Nah, yang kedua ada biaya awal yang tinggi. Nah, meskipun inseminasi buatan dapat menghemat biaya dalam jangka panjang, namun biaya awal untuk peralatan, bahan, dan pelatihan itu bisa sangat tinggi. Kemudian, yang ketiga, ada keberhasilan yang tidak selalu terjamin. Nah, keberhasilan inseminasi buatan ini tidak selalu terjamin karena ada beberapa faktor seperti faktor semen, kesehatan sapi betina, atau tekniknya dari inseminasi buatan ini yang tidak tepat. Kemudian selanjutnya ada memerlukan peralatan dan bahan-bahan yang khusus. Nah, inseminasi buatan ini memerlukan peralatan dan bahan khusus seperti tabung inseminasi, kateter, semen beku, terus peralatan lainnya. Nah, itu semua tidak bisa diakses oleh semua peternak. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Intan Natalia Tebi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan shalom.